Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Satpam 86 Milmar, channel yang membahas tentang dunia Satpam. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membahas bagaimana cara konsisten dalam bekerja. Yang perlu dipahami oleh rekan-rekan, apa itu konsistensi dan cara mempertahankan konsistensi bekerja. Untuk menjadi orang yang sukses dalam karirnya, penting bagi Anda untuk selalu memiliki konsistensi karena hal ini merupakan salah satu kunci dari sebuah keberhasilan akan suatu hal. Tidak peduli seberapa kecil ataupun besar hal yang dilakukan. Apabila Anda melakukan secara konsisten dan tidak mengenal menyerah, maka dapat dipastikan bahwa kesuksesan akan ada di depan mata. Agar dapat melakukan suatu hal secara konsisten, apa itu konsistensi? Menurut pendapat saya, konsistensi adalah ketepatan dan kemantapan dalam bertindak. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang yang melakukan konsistensi secara terus-menerus tanpa henti, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai seorang yang konsisten. Meskipun cukup sulit untuk dilakukan, menjadi seseorang yang konsisten sangatlah dibutuhkan dalam berkarir demi mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan proses yang juga membentuk Anda menjadi individu kemampuan yang luar biasa. Setelah mengetahui apa itu konsistensi dan pentingnya menjadi seorang yang memiliki kemampuan untuk tetap konsisten di dalam hidupnya, karir pun juga membutuhkan Anda untuk seorang yang konsisten. Hal ini dikarenakan menjadi konsisten dapat membantu Anda dalam hal menyelesaikan pekerjaan Anda lebih cepat dan juga efisien. Semakin sering dan rajin Anda menyelesaikan pekerjaan dengan tatanan waktu dan juga strategi yang Anda miliki sendiri, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga mencapai tujuan dalam karir Anda. Tidak hanya itu, memiliki konsisten dalam berkarir juga dapat membuat Anda menjadi lebih teguh dan juga memiliki pendirian yang sulit untuk digoyahkan, meskipun dihadang oleh berbagai rintangan ketika sedang mencapai titik tujuan Anda. Kini sudah tahu seberapa penting bagi seseorang untuk terus konsisten dalam bekerja. Manfaat konsisten bagi perkembangan karir dan kinerja. Menjadi seseorang yang konsisten di dalam pekerjaannya memang merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki, karena hal ini memiliki berbagai manfaat untuk setiap pribadi yang menganut budaya ini. Beberapa manfaat yang bisa didapat dari menjadi seseorang yang memiliki konsisten di dalam karirnya. Yang pertama, lebih cepat dalam hal pencapaian tujuan. Yang kedua, terlatih untuk melakukan manajemen waktu. Yang ketiga, terus termotivasi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, menjadi pribadi yang disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima, membentuk karakter yang lebih baik sehingga lebih mudah untuk dipercaya orang. Dan yang keenam, memudahkan Anda untuk melacak peningkatan atau pengembangan pekerjaan. Dan yang terakhir, menjadi lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki. Saya kasih contoh 8 cara menjaga konsistensi untuk karir lebih baik. Mengacu kepada pengertian konsistensi untuk memiliki ketepatan dan kemantapan dalam bertindak. Ada berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga konsistensi untuk karir Anda yang lebih baik di masa mendatang. 1. Menetapkan tujuan dan komitmen. Cara pertama yang dapat Anda lakukan untuk menjadi konsisten dalam berkarir adalah
menetapkan tujuan dan juga komitmen. Anda perlu membangun dasar yang kuat untuk mengenai apa yang Anda inginkan, Anda sukai, serta tujuan dalam kehidupan. Dengan cara ini, Anda akan terus termotivasi untuk selalu berusaha dalam mewujudkan keinginan dan mencapai tujuan hidup Anda. Yang kedua, fokus pada satu hal. Untuk menjadi seorang yang memiliki konsistensi dalam karirnya, Anda perlu untuk mempertahankan suatu hal hingga melekat pada diri Anda, sehingga hal tersebut menjadi suatu kebiasaan dan bagian yang baik di dalam diri Anda. Tidak sampai situ saja, Anda juga diharuskan untuk selalu fokus pada suatu hal demi mencapai tujuan yang dimiliki, yang ingin dituju. Yang ketiga, berkomitmen. Jika ingin menjadi orang yang konsisten, diharuskan mampu menghadapi suatu hal yang kompleks. Hal ini tentulah sangat salah. Hal ini dikarenakan Anda akan lebih mudah untuk menjadi seseorang yang konsisten dengan melakukan hal kecil yang namun dikerjakan secara terus-menerus dengan komitmen yang penuh. Sebagai contoh, seseorang yang diet dan lebih berfokus pada olahraga ringan dan makan makanan yang sehat secara teratur akan lebih cepat untuk menurunkan berat badannya dibandingkan seseorang yang berolahraga hingga menforsir habis dirinya tanpa jadwal yang teratur. Yang keempat, utamakan efisien serta kreativitas. Menjadi kreativitas memang merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap orang yang memiliki karir. Karena dengan memiliki kreativitas, seseorang dapat menemukan jalan keluar dari berbagai macam hal. Menjadi kreatif juga dapat mendorong orang-orang untuk terus berkembang di luar kemampuan dasarnya. Namun, perlu diketahui juga bahwa menjadi seorang yang kreatif juga harus tetap mengutamakan efisiensi, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan tenaga terlebih demi menjaga konsistensi Anda di dalam sebuah pekerjaan. Yang kelima, baik, kita lanjut. Karena kita sambil bekerja, jadi mengutamakan pekerjaan ya. Jadi biar tidak ditegur oleh pimpinan, jadi kita tetap waspada. Kita sambil mencuri waktu untuk berbagi ilmu. Kita lanjut yang kelima, jangan terlalu fokus dengan hasil. Menjadi seseorang yang konsisten memang memerlukan Anda untuk terus fokus. Namun perlu diingat juga bahwa fokus yang Anda miliki harus terletak kepada konsistensi Anda dalam mencapai suatu hal, bukan fokus kepada hasil yang dituju. Hal ini dikarenakan apabila Anda hanya meletakkan fokus pada hasil saja, maka Anda akan lebih mudah kecewa dan konsistensi Anda akan bekerja pun akan menurun. Maka dari itu lebih baik bagi Anda untuk fokus kepada proses dan selalu menjadikan hasil yang didapat sebagai motivasi Anda untuk terus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keenam, realistis.
Meskipun memiliki tujuan merupakan hal yang sangat diperlukan bagi setiap individu demi selalu terdorong untuk melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Meskipun demikian, Anda juga perlu memiliki tujuan yang realistis di dalam hidup Anda dan menyesuaikannya dengan kemampuan yang Anda miliki. Dengan demikian, tujuan yang Anda tentukan akan lebih mudah untuk dicapai dengan upaya konsisten. Yang ketujuh, teratur membuat agenda. Bila Anda baru saja memulai untuk menjadi orang yang konsisten di dalam pekerjaan Anda, maka Anda akan sangat disarankan bagi Anda Saya ulangi, yang ketujuh, teratur membuat agenda. Bila Anda baru saja memenuhi untuk menjadi orang yang konsisten di dalam pekerjaan Anda, maka akan sangat disarankan bagi Anda untuk membuat agenda mengenai hal-hal yang perlu dilakukan setiap harinya dengan tepat waktu yang juga Anda sesuaikan, hingga Anda pun akan lebih terbiasa untuk menjadi teratur. Yang kedelapan, evaluasi berkala. Untuk melakukan segala hal dengan konsisten, Anda tentunya disarankan juga untuk mengevaluasi diri Anda untuk memperbaiki hal-hal yang sekiranya membutuhkan perubahan atau perbaikan setelah mendapatkan hasil. Dengan evaluasi yang rutin, Anda dijamin untuk bisa lebih konsisten. Terlebih lagi, hal yang Anda kerjakan sudah Anda perbaiki dari yang sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan tentang konsistensi dalam bekerja. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan-kegiatan kerja atau aktivitas saya dalam bekerja di dalam setiap harinya. Salam buat rekan-rekan semua yang sedang beraktivitas atau yang sedang jaga. Meskipun cuaca cukup terik, tetap semangat, tetap strong. Salam buat rekan-rekan semua. Jadi, satuan pengamanan ini adalah pekerjaan atau tugas yang mulia bagi kita, karena untuk mendapatkan suatu pekerjaan ini tidaklah mudah, membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan pengorbanan, tentunya juga biaya. Kita mau masuk satpam aja, kita harus berlatih fisik untuk persiapan menghadapi tesnya. Fisiknya itu pun tidak tanggung-tanggung. Kalau di perusahaan saya itu secara detail diseleksi, mulai dari medikal atau kesehatan, tes urin, lalu selanjutnya ada tes kesemaptaan. Di antaranya ada lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Itu masing-masing harus mencapai nilai maksimal agar bisa diterima. Setelah tes kesemapatan itu sendiri, lalu ada juga yang namanya tes tertulis. Setelah tes tertulis, ada juga tes wawancara atau pengetahuan umum. Setelah itu ada wawancara lagi yang kedua dengan pihak HRD. Setelah itu bisa dilakukan dan dinyatakan lolos, nanti ada panggilan tahap kedua untuk mengikuti tahap seleksi Pantohir. Jadi untuk menjadi seorang satuan pengamanan ini tidaklah ujuk-ujuk. Jadi harus tetap kita syukuri karena pekerjaan ini adalah tugas yang mulia.
Setelah pantohir dilaksanakan atau dapat panggilan lagi, kita akan mengikuti yang namanya pembekalan kalau di perusahaan kami selama 3 hari, sejenis pelatihan pembekalan ilmu-ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai perusahaan, aturan perusahaan, tugas seorang satuan pengamanan itu apa saja. Nah, itu nanti dibekali selama 3 hari di pelatihan di sini atau di PT kami, yang diajarkan dari pelatih-pelatih yang di sini yang kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Pelatih-pelatihnya itu pun juga merupakan pelatih saya dulu atau yang merekrut saya dulu. Jadi beliau-beliau ini juga sudah kenyang makan asamnya garam kalau bahasa orang Jawa. Jadi untuk kemampuannya sudah di atas rata-rata lah kalau menurut saya pribadi. Beliau-beliau juga menurut guru saya atau pedoman saya untuk menjadi sampai saat ini. Jadi tanpa beliau saya tidak ada apa-apa. Tanpa ilmu beliau, tanpa ajaran beliau, mungkin saya tidak tahu apa itu satpam. Karena dulu terus terang aja saya ini tidak tahu masalah satpam. Satpam itu apa, pekerjaannya apa, tugasnya apa. Jadi saya benar-benar mulai dari nol untuk menjadi seorang satuan pengamanan. Tapi setelah saya daftar satpam itu saya kaget, kok kayak begini daftar satpam. Harus ada pendidikannya, harus ada pembekalannya, belum lagi penghayatannya. Wah, cukup ekstrim bagi saya. Jadi kalau saya membuat kesalahan atau berbuat kecerobohan di perusahaan ini, semua akan sia-sia. Karena saya ingat untuk menjadi seorang satpam tidaklah mudah. Butuh pengorbanan serta fisik dan biaya yang cukup lumayan. Kalau untuk biayanya itu biasanya kalau yang belum diksar itu mengikuti pelatihan diksar sendiri dengan biaya sendiri. Kalau dulu waktu saya itu ditanggung perusahaan. Kalau sekarang itu perusahaan untuk mengurangi, jadi ada diwajibkan untuk diksar terlebih dahulu bagi yang ingin menjadi anggota security. Jadi pelatihan ditanggung pribadi masing-masing untuk pelatihan dasarnya. Karena itu memang juga wajib seorang anggota satuan pengamanan harus mempunyai pelatihan dasar dan harus mempunyai wewenang. Kalau belum diksar itu kan belum punya wewenang. Jadi harus diwajibkan yang sudah pelatihan dasar atau Gada Pratama. Nah, jadi untuk menjadi anggota satpam di perusahaan saya ini tidaklah kaleng-kaleng. Saya juga sudah lama bekerja di perusahaan ini, mungkin sudah sekitar 9 atau sampai hampir 10 tahun berjalan di perusahaan ini. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, kuncinya adalah konsisten dalam segala hal. Utamakan kejujuran dengan siapapun dalam hal apapun. Tetap hargai usulan saran dari kawan atau pimpinan. Jauhkan rasa ego, rasa merasa pintar, jauhkan kesombongan yang ada pada diri kita. Karena itu akan menjadi bumerang buat kita. Cukup rendah hati, lakukan apa yang sudah ditetapkan SOP perusahaan. Tidak usah terlalu tidak usah terlalu berlebihan untuk
melakukan pekerjaan. Lakukan aja sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Ikuti aja harusnya. Lakukan hal-hal yang positif selama itu membuat perkembangan kalian. Dan yang harus kalian pahami, menurut pendapat saya atau yang saya alami, supaya kita dapat mencerna atau mendapat pengetahuan umum atau mendapat ilmu secara tidak langsung, untuk mendapatkan ilmu di luar atau secara tidak langsung dari rekan kita, atasan kita, yaitu curilah ilmu-ilmu beliau yang sekiranya positif, yang sekiranya bisa menjadikan motivasi buat Anda. Saya tidak pernah belajar untuk masalah satpam, tapi saya mencuri ilmu dari orang-orang yang pernah bergabung dengan saya, yang selama itu bisa saya contoh atau bisa saya curi ilmunya buat perkembangan diri saya. Saya sudah ganti beberapa danru waktu saya anggota dulu. Jadi mulai si A, si B, si C, saya curi ilmunya yang sekiranya positif buat saya. Lalu setelah saya jadi danru, saya kembangkan ilmu-ilmu beliau itu, dan alhamdulillah semua berdampak positif buat diri saya. Jadi ilmu yang paling mahal itu adalah pengalaman yang pernah kita alami. Kita jangan membeda-bedakan anggota kita atau orang kita dari suku mana, agama apa. Kita tak perlu membeda-bedakan itu, karena kita di sini semua cari rezeki, semua cari makan, semua berwadah di sini buat kehidupan kita atau keluarga kita. Jadi hargailah keringat orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Tanpa kerja keras, tanpa kerja sama, semua akan sia-sia yang kita lakukan sehari-hari. Untuk itu, hargailah pekerjaan kalian meskipun kita sebagai seorang satuan pengamanan, ini adalah tugas yang mulia bagi saya. Dan saya juga bersyukur bisa dapat pekerjaan ini, karena terus terang saja bekerja paling lama atau bekerja yang paling awet saat ini adalah menjadi seorang satuan pengamanan, yang dulunya saya tidak tahu, dulunya saya tidak terpikirkan untuk menjadi seorang satuan pengamanan, dan akhirnya setelah menjadi satuan pengamanan atau satpam yang saya alami sendiri-sendiri, saya merasa senang dan bangga. Semua saya sayangi pekerjaan ini dengan setulus hati, sebagaimana saya menyayangi hobi saya. Karena dengan itu semua pekerjaan akan terasa ringan dan kita enjoy menjalani hidup sehari-hari. Seberat apapun rintangan, seberat apapun ujian yang kita alami dalam pekerjaan, semua bisa terselesaikan dengan ketenangan. Karena apa? Karena kita sudah cinta dengan pekerjaan ini, jadi kita lebih hati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Jadi buat rekan-rekan di sana, kalau menjadi anggota satuan pengamanan, ingin menjadi bagian dari satuan pengamanan, cintailah pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Sayangilah pekerjaanmu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan asal-asalan atau sebatas iseng-isengan untuk menjadi seorang satuan pengamanan.
Karena attitude kita ini sebagai contoh di area perusahaan. Kita berbuat baik, orang lain ikut berbuat baik. Kita berbuat negatif, orang lain pasti akan meniru kita dengan negatif juga. Karena di situ kita sebagai pengaman atau penertib di lingkungan perusahaan, jadi attitude kita, kelakuan kita menjadi pelopor atau contoh buat karyawan-karyawan lain. Yuk. Jadi silahkan saja buat teman-teman yang sekiranya ingin menjadi anggota satuan pengamanan, silahkan mencoba. Siapa tahu Anda bernasib dan dapat pekerjaan ini. Dan pesan saya adalah cintailah pekerjaanmu. Apapun profesimu, tekuni dan konsisten. Semua pasti akan menemukan jalannya tersendiri. Yang penting niat kita dulu. Kalau kita niat bekerja, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Dan saya tegaskan di sini, kejujuran adalah segala-galanya. Karena itu yang saya terapkan dalam pekerjaan saya. Hal sekecil apapun, masalah sekecil apapun, saya berusaha jujur untuk mengutarakan atau membicarakan semuanya. Terkecuali kalau memang itu menyesatkan atau berdampak negatif ke orang lain, maka saya tidak akan mau cerita dan saya akan pendam sendiri. Itu yang saya tanamkan dalam pekerjaan saya. Jadi saya lebih mengutamakan kejujuran. Terserah orang lain mau memfitnah kita, mau menjelek-jelekan kita, mau menjatuhkan kita, kita santai aja. Nggak perlu kita pikirkan orang-orang seperti itu. Selama kita jujur, semua cacian, ejekan, fitnahan semua akan terjawab seiring berjalannya waktu. Itu sudah saya alami atau pernah saya alami waktu dulu. Semua fitnahan, cacian, makian itu semua akan hilang seketika dengan kita tetap konsisten, jujur dalam segala apapun. Selama kita nggak melakukan, selama kita nggak bersalah, lakukan sesuai apa keyakinan Anda. Selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak merugikan aset perusahaan, melakukan semaksimal mungkin. Karena tidak ada cerita kerja keras tidak membawa hasil. Semua kerja keras akan berbuah hasil yang positif selama kita niatnya juga positif. Jadi itu ya buat rekan-rekan semua yang ingin menjadi anggota satuan pengamanan, persiapkan dulu fisik dan mental kalian sebelum Anda mendaftar. Karena satpam ini semuanya detail kalau di perusahaan saya ya. Jadi bukan tesnya, bukan tes yang kaleng-kaleng. Mungkin yang karyawan sini, karyawan Wilmar ini, anggota Wilmar ini paham apa yang perlu disiapkan untuk menjadi anggota satuan pengamanan. Di sini itu di pekerjaan atau di PT kami itu kekeluargaannya kelihatan jelas banget. Semua saling membantu, semua saling tolong menolong. Itu yang saya suka di sini. Itu yang bikin betah saya di sini adalah orang-orangnya yang selalu terbuka, orang-orangnya yang selalu tidak pelit berbagi ilmu. Itulah yang saya senang di perusahaan ini.
Nggak apa-apa ya, kita sambil ngopi, sambil ngerokok, santai. Lagi jam istirahat, makanya agak santai waktunya. Bos-bosnya atau pimpinannya sudah masuk semua, jadi kita santai menikmati pekerjaannya. Tidak usah tegang-tegang dalam bekerja itu. Santai tapi kelihatan hasilnya. Jangan santai tapi berantakan. Nah, itu yang dilempar sama pimpinan kita nanti. Ya kan? Kita santai tapi pekerjaan beres dengan hasil yang maksimal. Saya bertugas di area perumahan pimpinan dan merupakan perumahan dari para bos-bos yang ada di perusahaan saya. Jadi saya menjaga di perumahan beliau-beliaunya ini supaya beliau-beliaunya ini bisa istirahat tenang, tidur dengan nyenyak. Kita yang harus menjaga beliau karena kita digaji oleh beliau, jadi kita dituntut untuk menjaga keamanan atau kenyamanan beliau. Itu yang harus kita terapkan dalam pekerjaan kita. Jadi untuk area saya ini saya pegang 2 wilayah atau 2 pos. Jumlah anggota saya ada 9. Yang satunya area saya ada di tempat pelatihan, di mana ada pelatihan-pelatihan, ada training. Nah, disitulah tempat saya atau wilayah saya juga di situ. Sudah tidak terasa saya di sini hampir 10 tahun ya. Cukup saya nikmati pekerjaan ini karena saya senang dengan profesi saya. Saya bangga dengan profesi saya dan saya cukup tertantang untuk ilmu-ilmu dunia satpam. Jadi makanya saya sekarang ini mulai senang belajar, senang membaca masalah materi-materi satpam, tentang satpam, pengetahuan satpam, dan lain-lain. Jadi saya mulai tertarik dengan pendalaman satpam ini. Saya sambil bikin laporan ya. Puji Tuhan, lolos rupanya om saya. Omnya pacar saya itu lolos rupanya. Lolos apa? Pantohir besok itu. Sudah panggilan ya? Udah mau panggilan.
Belum itu yang dipanggil 60 Pak, masih disaring lagi. Oh ya? Masih salian lagi? Kan ini panggil 60. 60 orang? Berarti kuotanya berapa? 30. 30. Oh, nambah ya? Nambah 2. Wih, banyak. Berarti bakal banyak banget yang gugur nanti. Iya. Dia kirim screenshotnya. Pak Marlon. Oh, yang tua itu ya. Nah, yang paling besar pada. Iya 30 ya. Yang dipanggil 60 ini. 60. Tuh, banyak banget 60. Berarti sekonnya 6 ya? 3 aja. 3 aja. Berarti moga aja nggak banyak yang datang ya. Banyak yang nggak datang ya syukur. Kayaknya banyak, soalnya kan itu kelamaan. Iya juga sih. Banyak yang sudah masuk tempat lain kadang. Itu yang aku nggak senangnya di situ. Mulur-mulur itu ya. Orang tuh berharap bener-bener kerjaan itu malah kelamaan. Dari jauh ini yang harus mau nggak mau malam ini langsung berangkat ya. Berangkat besok pagi mana sempat ya.